Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini kita akan melanjutkan lagi tutorial tentang editing video seperti yang sudah kalian lihat tadi, ya. Kita akan melanjutkan untuk gimana cara kita membuat sebuah video produk. Nah, dengan mungkin alat-alat yang kita punya aja. Nah, di video tadi yang saya buat, saya menggunakan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan sebelumnya, yaitu ada slow motion, crop stabilizer, terus juga ada color grading. Nah, selain itu ada beberapa tambahan materi yang saya masukkan di editing video tersebut, yaitu nanti kita akan belajar ada dua hal, yaitu time remapping dan transition. Nah, transisinya nanti akan menggunakan plugin. Jadi di Adobe Premiere Pro-nya dari bawaannya nggak ada, tapi kita harus download pluginnya dulu. Nanti mungkin saya akan sertakan link downloadnya nanti agar kalian bisa mencobanya untuk memakainya. Oke, nah yang terpenting kalau kita mau shoot sebuah video produk adalah konsep awalnya, kita mau shoot seperti apa. Misalkan kalian coba konsepin atau buat shot list pergerakan kamera atau movement kamera yang akan kita gunakan untuk men-shoot sebuah produk tersebut. Jadi bisa panning, bisa zoom in, zoom out kameranya kita, atau bisa slide ke kanan atau ke kiri. Misalkan untuk durasi sekitar 1 menit sampai 2 menitan, memiliki footage antara 20 sampai 30 ya. Itu biar nanti kalau ada yang buat cadangan, kalau misalnya ada yang nggak kepakai, bisa pakai footage yang lain. Nah, di sini saya membuat shortlistnya ada beberapa, yaitu dari shoot logonya dengan slide panning itu, terus juga ada shoot keyboardnya, ada shoot laptop penuhnya, ada pas laptopnya dibuka, ada layarnya, terus juga ada shoot pas dari samping, dan ada beberapa lagi. Nah, nanti kalian silakan kreasikan sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Jadi konsepin dulu kamu mau shoot produk apa, video produk tentang apa dulu. Terus setelah itu kamu mau pergerakan kameramu itu seperti apa, ya. Terus di sini saya cuma menggunakan kamera HP ya. HP-nya juga HP jadul, yang kameranya nggak bagus-bagus amat. Terus saya menggunakan meja saya kasih kain, terus laptop saya saya taruh di atasnya. Terus di bawah meja itu, di backgroundnya itu ada pantulan cahaya. Saya bikin dari flash HP saya yang satunya, saya taruh di bawah meja supaya menghasilkan pantulan cahaya untuk backgroundnya. Terus untuk lighting satunya, yang utamanya saya menggunakan, kebetulan ada ring light yang murah-murah ya, jadi bisa membantu. Nah, kalau kalian nggak ada ring light, kalian bisa pakai cahaya lampu aja juga bisa, atau enggak kalau mau shoot di pas cahayanya bagus, mataharinya bagus juga bisa gitu ya. Jadi nggak usah terpaku pada lighting, yang penting kalian mulai aja dulu dari kamera HP juga bisa gitu ya. Oke, nah di sini saya nggak akan menjelasin lagi yang kemarin udah saya jelaskan, yaitu saya pakai work stabilizer, slow motion dan sebagainya. Nah, di sini biasanya kalau saya mau edit, saya masukkan lagunya dulu ya. Saya masukin lagu, terus saya susunan footage-nya saya sesuaikan dengan beat lagunya. Jadi perpindahan footage-nya saya sesuaikan dengan beat di lagunya. Terus tadi kalau ada yang kalian lihat ada yang kedip-kedip, nah itu saya potong-potong seperti ini ya. Ada saya potong-potong sesuai dengan bass drumnya yang ini ya, atau suara bassnya tuh, biar kelihatan kayak gitulah. Nah, terus ini yang ini di atas ini adalah plugin transisinya. Jadi transisinya nggak kayak bawaan Photoshop yang dipasang di tengah-tengahnya, tapi kalau kita pakai plugin dia ada di atasnya.
Ada contohnya seperti ini. Nah itu ya. Nah itu. Terus di pluginnya juga sudah terpasang audio efeknya buat transisi tersebut. Jadi udah ada transisinya. Nah itu. Terus di sini saya pasang adjustment layer. Kalau buat apa namanya color grading, di atasnya seperti yang kemarin saya pakai cinema bar yang hitam ya. Nah ini juga transisi juga. Nah itu ya, saya potong-potong sesuai dengan bass drum. Nah jadi gitu saya susun sesuai dengan, mungkin kalau kalian bisa bikin storyboard, bikin storyboardnya dulu, atau kalau enggak susun sesuai dengan yang kalian konsepin di awal gitu. Terus di bagian ininya terakhirnya ini juga transisi ya, glitch transition namanya. Kalau tadi yang sebelum filmnya pakai flat transition, tapi yang ada blurnya ya dikit ya. Nah kalau ini pakai glitch transition. Nah ini logonya, karena saya Master Predator, kebetulan ada videonya, saya menggunakan video yang udah ada logonya aja buat terakhirnya gitu. Oke, sekarang saya akan jelaskan gimana caranya time remapping ya. Nih misal saya pakai footage ini. Nah time remapping itu kita bisa membuat video dalam satu footage, di awalnya cepat, pas di tengahnya lambat, pas di akhirnya cepat. Atau kita bisa atur-atur sesuka kita. Caranya gimana? Kita gedein dulu ininya. Nah ini udah ada time remappingnya ya, kalau kalian lihat di beberapa video saya. Ini ya, kalau ke atas berarti semakin cepat, kalau ke bawah semakin lambat. Terus yang di sini bukan time remapping, yang ini pakai opacity. Jadi kayak fade out, saya bikin fade out, tapi secara manual ya, bukan dengan sisi. Nah di sini cara bikinnya gimana? Bentar, saya pakai footage baru aja. Nah ini kalau kalian lihat, saya mau pakai footage ini ya. Ini video mentahnya dari HP, jadi noise-nya banyak banget karena low light ya, apa namanya, cahayanya pakai sedikit banget, jadi kalau pakai HP pasti akan noise banget. Nah itu ya, saya nggak pakai gimbal, jadi saya cuma pakai tangan saja. Nah di sini saya slow motion, terus saya bisa stabilkan ya videonya dengan cara kemarin. Tapi di sini saya akan coba pakai teknik time remapping. Ya gimana cara membuat, saya mau bikin di awal dan akhirnya cepat, tapi di bagian tengahnya ada slow motionnya. Nah ini video mentahnya, saya nggak akan stabilisasi lagi. Saya akan langsung kasih contoh gimana caranya time remapping. Caranya adalah kalian lihat di sini FX ini, kita klik kanan, terus pilih time remapping ini ya, terus pilih speed, kita gedein ya. Nah nanti akan ada garis seperti ini ya. Kita bisa ubah, misal kita mau cepetin di sini sampai sini ya, antara awal sini sampai bagian sini. Saya mau percepat. Caranya gimana? Kita tekan Ctrl atau Ctrl, terus kita klik di sini. Nah dia udah ada ini ya, apa namanya, ada perpotongannya di sini. Terus yang di bagian depan kita ke atasin aja, kita cepetin. Ini ada persenannya 136. Saya mau percepat menjadi misal 200. Ya kita lihat. Nah awalnya cepat. Nah kalau kita mau bikin tengahnya lambat sampai sini, misal dari sini ya, nah, kita klik lagi Ctrl, klik di sini, terus bagian belakangnya kita percepat
lagi sampai 200 sama. Terus bagian tengahnya kita slow mo, misal jadi 70. Nah, supaya perpindahan antara cepat ke lambatnya nggak jomplang atau nggak kita bikin smooth, kita bisa bikin seperti ini. Nah ini ya, kalau kita mau bikin smooth, berarti ini kan dari cepat terus jatuhnya lurus gini ya, kita bikin smooth, kita bikin seperti ini. Nah biar dia lebih smooth ya, jadi dia nggak kayak tadi. Nah terus yang di bagian akhir juga kita bisa bikin smooth lagi seperti tadi, kita giniin lagi. Nah ini dia di awal cepat, di tengahnya lambat, terus di akhirnya bisa cepat lagi. Nah jadi sebelum di time remapping seperti ini, usahakan footage kalian udah distabilin dulu ya. Caranya seperti kemarin yang udah saya jelasin. Setelah distabilin, terus kalian nest, baru kalian time remapping. Urutannya gitu ya, footage-nya distabilin dulu, habis distabilin di nest, baru di time remapping. Nah ini untuk time remappingnya. Terus yang kedua, misal saya mau kasih transisi ya, antara footage ini dan footage ini menggunakan plugin transition atau seamless transition ya. Nah ini kan nggak ada transisinya ya ini ya. Nah ini nggak ada ya. Caranya kalian nanti setelah download pluginnya, kalian open project ya, karena dia bentuknya dalam Premiere Pro. Caranya masukinnya tinggal di open aja, open project, terus dibuka sesuai dengan footage kalian. Kalau yang 1080p punya saya ini, nanti kalian pilih yang Full HD 1920 x 1080p. Nah transisinya ada di sini. Dia nggak cuma transisi ya, tapi juga ada color preset, ada motion preset, dan ada transisinya dalam satu pack pluginnya itu. Nah saat saya mau pengen menggunakan transisinya yang flat aja, di sini ada banyak, ada zoom, ada glitch, ada kamera, ada warp, ada flat, dan banyak lagi. Nanti kalian bisa coba-coba aja. Saya akan kasih link downloadnya gratis ya. Saya pakai flat. Nah kalau dalam Premiere Pro kalian pasti awalnya ininya aktif ya. Nah kalau mau pakai transisi ini, nanti ininya harus dinonaktifkan dulu yang simbol di sini nih. Terus saya bisa pakai flat blur. Nah, pakai blur right, cobain ya. Kita drag, taruh di bagian atasnya. Terus usahakan ini bagian tengah ya, ininya. Nah, terus cara menggunakannya juga, kita harus nonaktifin ini tadi, yang ini ya, sama V1 yang ini harus dinonaktifin. Oke, setelah saya kasih transisi tadi, jadinya akan seperti ini ya. Nah itu kalau pakai transisi. Nah jangan lupa tadi tekniknya adalah ininya dimatikan, yang insert and override sequence, terus V1 nya dimatikan, terus yang lainnya dihidupin ya, supaya dia bisa masuk ke sini ya, gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan ini. Jadi yang penting kalian adalah bikin konsepnya ya. Kalau mau shoot video produk, kalian tentuin dulu produknya apa, terus cobalah bikin konsep mau model shoot yang seperti apa gitu ya. Terus jangan lupa dibikin shortlistnya sebelum kalian tag videonya, supaya nanti pas tag videonya kalian nggak kebingungan habis ini shoot apa lagi, habis ini shoot apa lagi, habis ini movement kameranya harus seperti apa. Jadi kalian harus bikin konsepnya dulu supaya nanti pas shoot videonya bisa lebih jelas gitu. Terus
pengerjaannya kalau kalian punya kamera, menggunakan kamera akan lebih bagus, tapi kalau nggak ada, pakai HP juga bisa ya. Pakai HP aja, terus pakai lighting seadanya, nggak usah yang terlalu bagus-bagus, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Selamat berkarya ya. Cobalah mulai aja dulu, kalau belum ada alatnya nggak apa-apa, yang penting kalian bisa belajar untuk memulainya. Dan saya yakin setiap proses yang kalian lakukan pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa nantinya, gitu ya. Oke, thank you semuanya untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke guru kalian masing-masing. Tuhan berkati.